Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Today we're going to present our presentation about the professional development for teachers of English to young learners. I am Wulan Indaswari as a moderator and also the presenter. Okay, actually we are from 10th group. And here we have 4 presenters. The first presenter is Anissa Damayanti. The second presenter is Rizka Aulia Pravitasari. The third presenter is Afifa Uswatun Hasana. And the last presenter is me, Wulan Indaswari. Okay guys, here we have one session of discussion. And the session of the discussion has 3 questions. You can ask us after you watch this presentation until the end. And also you can give us some feedbacks if it needed. And thank you so much. And let's move into the first presenter, Mbak Anissa Damayanti. Characteristic of young learner teacher. Edgington emphasizes several important characteristics that young learner teachers should possess. These characteristics are having a strong scientific foundation on child development and effective learning, be optimistic and have a I-can-do approach, warm and empathetic, spongy and flexible, have expertise in reflection and analysis, has the ability to communicate with many people, able to lead, full play, and able to create fun learning activities, have high imagination and creativity, able to design programs and implement learning that refers to the analysis of children's needs, and the ability to continuously document and assess children's development. Edgington, Margaret, 2004. Jadi karakteristik dari guru young learner yaitu Edgington menuliskan beberapa karakteristik yang penting yang harus dimiliki oleh guru young learner. Jadi karakteristik tersebut memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang perkembangan anak dan belajar efektif, bersikap optimis, dan memiliki pendekatan atau menyalurkan energi positif atau mindset yang positif, yaitu berupa bahwa aku bisa dan memiliki sifat yang hangat dan memiliki empati, spontanitas dan fleksibel, memiliki keahlian dalam melakukan refleksi dan analisis, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan mampu memimpin sebuah tim, dan bermain penuh dengan mampu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Jadi guru juga harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi, dan mampu merancang program dan melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada analisis kebutuhan anak, dan kemampuan secara terus-menerus mendokumentasikan serta melakukan penilaian pada perkembangan anak. Jadi guru young learner harus memiliki keahlian dalam melakukan refleksi dan menganalisis kegiatan mengajarnya. Jadi karakteristik ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan guru dan dalam mengembangkan rencana pembelajaran selanjutnya. Jadi hasil analisis dan refleksi tersebut kemudian harus disampaikan pada orang lain dalam bentuk telaah yang diambil dari analisis terhadap kekuatan dan kelemahan rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu beberapa karakteristik untuk memahami guru young learner. Characteristic to understand teacher for young learners needs. Yang pertama yaitu teachers of young learner must have
high spontaneity and flexibility. Jadi guru pada young learner harus memiliki spontanitas dan fleksibilitas yang tinggi. Jadi hal ini terjadi karena kadang-kadang sikap anak atau perilaku anak itu tidak dapat diprediksi, dan serta anak juga sering sibuk bermain dalam dunianya, dan penyelesaian yang dilakukan setiap anak itu berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi guru juga harus fleksibel dan mengikuti arahan anak, merespon dengan antusias pada kegiatan dan spontan memandang kegiatan tersebut sebagai peluang untuk belajar secara utuh. Terus yang selanjutnya yaitu teachers for young learner must have expertise in reflecting and analyzing their teaching activities. Jadi guru young learner juga harus memiliki keahlian dalam melakukan refleksi dan menganalisis kegiatan mengajarnya. Jadi karakteristik ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran selanjutnya. Jadi hasil analisis dan refleksi tersebut kemudian harus disampaikan kepada orang lain dalam bentuk telaah yang diambil dari analisis terhadap kekuatan dan kelemahan rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi di sini tujuannya juga guru berusaha untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran agar menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya, teachers have the ability to communicate with many people. Jadi guru juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dan kemampuan komunikasi ini terdiri dari kemampuan komunikasi nonverbal dan verbal. Jadi untuk kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas, dan kemampuan menyimak dan menjadi pendengar. Jadi guru young learner juga harus memiliki kemampuan untuk mau mendengarkan anak serta sebagai pendengar aktif, yang berarti bahwa guru juga mampu memberikan respon dari apa yang didengar dan berusaha untuk mengambil tindakan bijak sesuai dengan apa yang didengar. Terus yang selanjutnya yaitu teachers for young learner must be able to lead their teams and strive to show responsibility. Jadi guru untuk young learner juga harus mampu untuk memimpin timnya dan berusaha untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Jadi guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apapun selama proses belajar dan mengajar pada anak-anak young learner. Jadi guru bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi selama anak dalam proses pembelajaran, memotivasi dan memberikan bimbingan pada guru-guru yang lain, dan mengevaluasi proses rencana kegiatan dalam tim tersebut. Kemudian kepemimpinan juga ditunjukkan, dibentuk dan dapat dipercaya, mampu menjelaskan, memberi dukungan, merespon, menilai, mendengarkan, serta mengkoordinasi, mampu bekerja sama dan mampu berdiskusi. Terus yang selanjutnya yaitu teacher must have the ability to playfully and be able to create fun learning activities. Jadi guru juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan permainan yang kreatif untuk membantu proses pembelajaran pada anak-anak. Jadi guru juga harus mampu menciptakan kegiatan bermain dan mengusahakan kegiatan dapat didapat dari situasi yang nyata atau kontekstual. Kemudian guru juga menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, serta harus antusias dan aktif dalam kegiatan dalam game atau permainan kegiatan tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu
teacher must have high imagination and creativity. Jadi guru juga harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Untuk menjadi guru yang learner itu juga mampu meningkatkan kegiatan bermain atau game dari materi pembelajaran tersebut yang dirancang dengan menarik dan menyenangkan tentunya ya. Terus guru juga dapat memanfaatkan, memaksimalkan materi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang sesuai pada anak. Terus untuk dapat melakukan hal tersebut, guru juga harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi sehingga menghasilkan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Terus yang selanjutnya yaitu the teacher must be able to design programs and carry out learning that refers to the analysis of children's needs. Jadi guru juga mampu merancang program dan melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada analisis kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi untuk mengembangkan karakteristik, guru juga harus memahami tahapan setiap aspek perkembangan peserta didik secara utuh dan melakukan pengamatan pada anak dan berlatih memahami setiap kebutuhan anak. Jadi program yang dirancang oleh guru harus cocok dengan tahapan tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu the teacher's ability to continuously document and assess children development. Jadi kemampuan guru juga harus terus-menerus mendokumentasikan serta melakukan penilaian pada perkembangan anak. Jadi guru untuk young learner harus mengembangkan dan memiliki tingkat kemampuan yang tinggi untuk mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik terhadap perkembangan peserta didik ataupun dalam program yang dirancang. Jadi dokumentasi tersebut juga merupakan cara praktis didapat untuk melihat perkembangan anak setiap tahapannya. The next is teachers on development needs. Jadi memahami kebutuhan perkembangan guru. Teacher professional development is carried out through reflection, learning from teaching experience related to the work environment. Therefore, teacher professional development activities include the first is deepening knowledge related to the subject, and then sharpen teaching skills in the classroom, and then keep up with the development of the field of expertise, and then contribute and generate new knowledge for the profession, and the last is improving students' work ability. Then the aim of developing teachers' sustainable professionalism is to improve teacher professionalism from time to time. Jadi maksudnya yaitu perkembangan profesional guru dilakukan melalui refleksi, belajar dari pengalaman mengajar yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Terus oleh karena itu aktivitas pengembangan profesionalisme guru meliputi yang pertama yaitu deepening knowledge related to the subject. Maksudnya memperdalam pengetahuan terkait mata pelajaran. Terus kemudian sharpen teaching skills in the classroom, mempertajam keahlian mengajar di kelas. Jadi guru juga harus menguasai strategi-strategi keahlian mengajar di dalam kelas atau face to face dengan peserta didik. Terus yang selanjutnya keep up with the development of the field of expertise, yaitu mengikuti perkembangan bidang keahlian. Jadi guru juga harus dapat mengikuti perkembangan bidang keahlian sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Terus kemudian contribute and generate new knowledge for the profession. Jadi
berkontribusi dan menghasilkan pengetahuan baru untuk profesi. Jadi guru juga harus dapat berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru, inovatif untuk berkontribusi dan menghasilkan pengetahuan baru untuk profesi guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu improving students' work abilities, jadi meningkatkan kemampuan kerja siswa. Jadi guru juga harus memiliki strategi bagaimana mengajar siswa serta evaluasi yang dirancang untuk diberikan kepada siswa. Jadi guru juga harus mengetahui kemampuan kerja siswa, serta guru sendiri harus meningkatkan kemampuannya sebagai seorang guru. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan profesionalisme ini berkelanjutan adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru dari waktu ke waktu yang lebih baik. Jadi pengembangan profesi guru itu juga ditujukan untuk meningkatkan profesi guru dari guru itu sendiri dari waktu ke waktu untuk yang lebih baik. Jadi pengembangan profesi guru itu pada dasarnya adalah peningkatan kualitas dimensi-dimensi kompetensi guru, yaitu ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan keterampilan dan pendidikan harus mampu memberikan petunjuk, pengawasan, dan meningkatkan kemampuan profesi guru tersebut. Jadi guru dan kependidikan dapat menjalankan profesinya dengan baik, dan kemampuan yang dimiliki dapat dianalisis dari kepribadian guru, pengetahuan peserta didik, dan kemampuan menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. The next is understanding the teacher's own development needs. Jadi memahami kebutuhan perkembangan guru itu sendiri. Yang pertama yaitu professional teachers are teachers who can carry out learning well. Jadi yang dimaksud adalah guru yang profesional adalah guru yang dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, serta mengajar hendaknya dapat diartikan sebagai upaya mengorganisasikan lingkungan belajar agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan nyaman. Dan dalam mengajar, guru juga harus memperhatikan rasa kemanusiaan dan memiliki rasa rendah hati atau hangat dalam arti memiliki perasaan yang dekat dengan anak-anak tersebut, anak-anak peserta didik. Terus yang selanjutnya, develop teacher competencies. Jadi dalam proses pembelajaran, guru perlu melakukan praktek reflektif, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan merencanakan kurikulum serta melakukan kegiatan tersebut berdasarkan dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dan memahami serta mengembangkan kompetensi guru, mengembangkan profesional guru, dan membangun komunitas sekolah, serta memahami kesetaraan dan memiliki tanggung jawab bahwa dirinya adalah sebagai guru. Terus yang selanjutnya yaitu teacher must understand children's learning development. Jadi guru harus memahami perkembangan belajar anak. Oleh karena itu, guru juga harus memahami pula teori-teori perkembangan anak seperti teori perkembangan kognitif, teori pengembangan sosial, emosional, dan moral. Tentunya guru juga harus mempelajari teori-teori tersebut untuk memahami perkembangan kebutuhan anak peserta didik tersebut. Dan guru juga harus dapat memotivasi dan mengembangkan dirinya, atau guru mengembangkan potensi guru itu sendiri, serta mengatur lingkungan belajar dengan baik di kelas ataupun di luar kelas.
Terus yang selanjutnya yaitu the teacher must also be able to translate the curriculum in learning. Jadi guru itu kan merupakan ujung tombak dalam pengembangan kurikulum di sekolah, serta guru juga berperan utama orang tua di sekolah. Jadi guru juga harus menguasai konsep-konsep kurikulum dan bagaimana cara atau strategi melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum tersebut. Dan guru juga harus dapat memahami serta menerjemahkan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan konteks yang berkaitan, dan guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran dan mengorganisasi struktur kelas serta melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu teacher must also be able to carry out learning effectively. Jadi guru harus dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif, yaitu yang meliputi berkomunikasi secara efektif, mengembangkan model yang efektif, memanajemen kelas, menggunakan sumber daya secara kreatif, serta memahami perbedaan siswa dalam belajar dan mengembangkan prinsip nilai dan moral, dan mampu bekerja sama dengan orang tua siswa serta melakukan penilaian atau evaluasi. Terus yang selanjutnya yaitu teachers must understand the concepts of the teaching profession. Jadi guru juga harus memahami konsep-konsep profesi guru dan memahami bahwa dia adalah guru dan melakukan setiap tindakannya sesuai dengan kode etik guru yang telah ditetapkan, dan baiknya dapat bergabung dalam salah satu organisasi profesi guru. Terus yang selanjutnya yaitu building on strengths. Teacher professional development is basically improving the quality of teacher competency dimensions which are used to support the professionalism of the teacher itself and to understand the developmental needs of the teacher itself and to build character strength in the teacher and according to the expected teacher standard. Jadi yang dimaksud yaitu pengembangan profesi guru pada dasarnya adalah peningkatan dimensi-dimensi kompetensi guru yang mana digunakan untuk menunjang keprofesionalitas guru itu sendiri, serta untuk memahami kebutuhan perkembangan yang dibutuhkan guru itu sendiri, dan untuk membangun kekuatan standar guru yang diharapkan. Juga ada beberapa dimensi utama yang termasuk dalam kompetensi guru, yaitu some of the main dimension involved in the teacher's competence are: the first is pedagogic competence, yaitu kemampuan pedagogik yang merupakan kompetensi yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dalam mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu personality competence atau kompetensi kepribadian. Kompetensi ini terdiri dari 5 subkompetensi, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, dan memiliki pribadi yang dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Jadi
Kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil itu memiliki indikator esensial, yaitu bertindak sesuai norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan menyadari bahwa dirinya sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Terus yang selanjutnya yaitu social competence, yaitu kompetensi sosial yang mana memiliki beberapa subkompetensi, antara lain mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Terus mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan sesama pendidik atau sesama guru. Terus mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua wali atau orang tua peserta didik serta masyarakat sekitar. Jadi interaksi guru dengan siswa esensinya adalah interaksi sosial yang meniscayakan kompetensi guru. Jadi guru yang secara sosial bisa berinteraksi dengan baik kepada siswanya, dan guru juga berperan aktif turut serta menjadi pengelola kelas selama transformasi pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu profesional competence atau kompetensi profesional, mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Jadi guru yang profesional tentu harus dapat menguasai setiap perubahan kurikulum, termasuk di dalamnya model pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi disinilah pentingnya guru harus mengikuti pelatihan atau workshop tentang pengembangan kurikulum atau yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajarannya, terutama untuk menerapkan model pembelajaran tertentu yang relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my friend, let us continue about the explanation. But before it, let me introduce myself. My name is Rizka Aulia Pravitasari, and I will explain the material about preparation for employment or preparing to become a teacher and kolega. Okay, into the next page. Preparing to become a teacher. First thing, we must prepare and know to be a teacher. Jadi di sini adalah langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang guru. Jadi di sini nanti I will explain about 2 step how to become a teacher. First in the academic step, and the second is from ourselves. Jadi yang pertama adalah nanti langkah-langkah akademik apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang guru, dan yang kedua adalah hal-hal yang harus dipersiapkan dalam diri kita untuk menjadi seorang guru. Okay, let's continue. First thing, we must prepare and understand and know as the first step when we want to become a teacher is what path we will take to gain knowledge or information to become a teacher. In the first place, there will definitely be an academic step that must be taken. Nah, ini akan ada beberapa langkah-langkah akademik atau pendidikan yang harus kita ambil untuk menjadi seorang guru. For example, after graduating from high school, we continue to study in universities or college that support our path to become a teacher. For example, by taking English education. Contohnya seperti kita kan mengambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu langkah akademisi yang kita persiapkan untuk kita kedepannya untuk menjadi seorang guru. Taking English education is one of the effort made to pave the way to preparing ourselves to become a teachers. Nah, selanjutnya adalah the step we must be prepared to become a teacher. If someone is interested in starting a teacher career, this guide will help you to lead the steps and important information you should know about how to become a teacher. Understanding the process of becoming a teacher can help you develop plan to meet all teacher certification requirement according to state policies. Nah, apa sih maksudnya?
Nah, maksudnya ini adalah jika seseorang itu mempunyai ketertarikan untuk memulai jenjang karir menjadi seorang guru, maka langkah-langkah berikut ini akan membantu kita untuk menyiapkan atau mendapatkan informasi penting yang harus kita tahu untuk menjadi seorang guru itu bagaimana. Nah, mengerti tentang proses untuk menjadi seorang guru dapat membantu kita mengembangkan rencana atau untuk mendapatkan sertifikasi menjadi seorang guru yang harus dipersiapkan according to state policy, karena di setiap negara itu akan mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, jadi kita itu ketika prepare nih menjadi seorang guru itu kita harus mengerti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama adalah to carry out the rules and responsibilities, teacher needs certain condition. The requirement for becoming a teacher can be classified into several groups. First is administrative requirements, second is technical requirements, third is basic requirement, and the fourth is physical requirement. Yeah. And first is administrative requirements. Persyaratan administratif apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang guru yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah general teacher administrative requirement are: first, a person who wants to become a teacher must have clear citizenship status or Indonesia or foreign citizen. Jadi ketika kita itu akan menjadi seorang guru, hal yang harus dipersiapkan itu persyaratan administratif kan terkait dengan kayak kalau di sini dijelaskan tentang warga negara kita gitu. Jadi kan akan ada peraturan apakah kita itu orang asli Indonesia atau warga negara asing. Jadi status kita tuh harus jelas warga kenegaraannya. Yang kedua adalah good character. Character is very important in the process of shaping the character of the student, so that the teacher must be role model because children are imitating. Seperti yang kemarin pernah dijelaskan oleh Miss Erna, seorang guru itu harus mempunyai karakter yang baik karena apalagi untuk teacher for young learner ya, itu kan usia anak-anak itu masih, mereka itu akan menjadi sponge. Jadi mereka itu good at imitating the person they see gitu. Jadi mereka itu menjadi good imitating. Jadi mereka itu adalah mengimitasi apa yang mereka lihat. Jadi seorang guru itu harus mempunyai karakter yang baik. Jadi memberikan contoh yang baik kepada muridnya sehingga yang dicontoh muridnya itu hal yang baik dari kita gitu. Karena apalagi pada anak usia young learner, untuk young learner mereka itu akan meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang orang lain kerjakan gitu. Nah, yang ketiga adalah apply to become a teacher. Jadi kita apply kalau ingin menjadi guru kan kita berarti apply atau mendaftar atau mencari lowongan pekerjaan terus kita mendaftar untuk menjadi seorang guru. Itu hal-hal yang harus dipersiapkan atau yang harus dilakukan. Yang keempat adalah age, at least 18 years old. The task of educating is a very important task because it involves a person development. Therefore, the task must be carried out responsibility. This condition can only be done by an adult. Karena peraturan atau regulasi di negara Indonesia itu untuk menjadi seorang guru itu minimal usianya itu adalah 18 tahun. Nah, ini dijelaskan lagi, this condition can only be done by an adult in the Indonesian context. A person is considered an adult to be around the age of 18 years old or he is already married. Jadi untuk menjadi seorang guru itu peraturannya di Indonesia itu minimal berusia 18 tahun atau usia mereka itu udah siap menikah kan. Ini akan bisa menjadi peraturan yang berbeda di negara lain ya, karena memang setiap negara itu mempunyai peraturan atau persyaratannya masing-masing. Kalau di Indonesia persyaratannya seperti itu untuk administratifnya. Okay, into the next page. The second is technical requirements. Persyaratan apa saja sih secara teknisnya yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang guru? Yaitu adalah technical is a rule, norm or requirement which is generally in the form of a formal document that creates criteria and then methods, process and practice.
Nah, the first is teacher have a diploma. That is mean here's a diploma can give authority to carry out duties as a teacher in certain school. A diploma is not merely a piece of paper, but is proof that the owner has the knowledge and certain abilities required by a position. Jadi maksudnya adalah kenapa harus diploma? Jadi ini tuh untuk persyaratan yang membuktikan bahwa kita tuh kompeten untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang guru. Jadi kita tuh kompeten dalam bidang itu gitu. Jadi diploma itu gitu menunjukkan bahwa kita tuh sudah menempuh pendidikan keguruan. Jadi orang ini tuh layak untuk menjadi seorang guru gitu. And then is teacher education related to the level education institution, departments, program, study, place of teaching, and subject thought. Jadi untuk menjadi seorang guru ini, kalau di sini kan jelaskan adalah related to the level education institution. Jadi kita itu ketika akan menjadi seorang guru, jadi pendidikan yang diambil itu adalah related tentang pendidikan yang kita ambil. Misalkan kita mengambil pendidikan bahasa Inggris, jadi nanti kita mengajarkannya bahasa Inggris, atau pendidikan matematika, atau pendidikan kimia gitu. Kalau anak ya itu disesuaikan dengan jenjang atau pendidikan yang kita ambil atau tempuh gitu di universitas or in the institution. And the third is understand designs teaching programs and has motivation and aspiration to advance education. Jadi maksudnya adalah mengerti tentang desain teaching program, bagaimana cara mengajar, dan memiliki motivasi dan aspirasi untuk mengembangkan pendidikan. Jadi seorang guru itu harus harus into kepada education world. Jadi dia itu juga berkontribusi untuk mengembangkan dunia pendidikan gitu. And the third is basic requirement. Jadi adalah persyaratan secara psikisnya nih tentang mental ya, dari dalam. Jadi spiritually health. Jadi seorang guru itu harus memiliki spiritually healthy, mature in thinking and acting, able to control emotion, patient, friendly and polite. Nah, karena Miss Erna kemarin mengatakan bahwa seorang guru itu harus friendly, harus asik gitu, apalagi kita menghadapi young learner. Young learner itu jika kita itu tidak memiliki interested to children to make a focus on us when we have a teaching learning process in the class, maka kalian akan ditinggal gitu, karena young learner itu menyukai tentang sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Jadi kita sebagai seorang guru itu ya harus kreatif, atraktif, dan memiliki komunikasi yang baik kepada murid kita, apalagi kita mengajar pada usia young learner gitu. And then have a spirit of leadership. Jadi ketika nanti untuk mengontrol kelas, guru itu dapat mengontrol kelas dan murid-muridnya itu dengan baik, konsisten, and dare to be responsible, dare to sacrifice, mampu untuk sacrifice ini jangan diartikan pengorbanan, tapi memiliki apa ya, kayak dia itu mau untuk mendedikasikan waktunya untuk mengajar. Nah ini spirit of dedication, jadi memiliki dedikasi yang tinggi kalau seorang guru itu kan. Nah, are pragmatic and realistic, have a fundamental and philosophical view gitu. Jadi seorang guru itu harus memiliki point of view atau cara pandang tuh yang luas, apalagi kita bekerja dalam di bidang pendidikan ya, apalagi kita itu bergerak berkontribusi itu dalam bidang pendidikan. Jadi kita tuh harus mempunyai view dan pengetahuan itu yang luas, complete norms and values that apply and have spirit of building. And then the fourth is physical requirement. Nah, physical requirement ini adalah persyaratan secara fisik ya. Physical in English is body, is a term which means something that exists and can be seen with naked eye. Maksudnya dengan mata telanjang itu kita bisa melihat ciri-ciri atau pertanda itu tuh secara langsung dengan mata kita langsung gitu. The physical requirement of a teacher include: first, must be physically healthy. Jadi seorang guru itu harus mempunyai fisik yang kuat. Jadi prima gitu. Jadi ketika
sedang melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas itu maksimal. Jadi apa yang menjadi target pembelajaran hari itu tersampaikan. Jadi gurunya mudah menyampaikannya dan muridnya itu mudah ketika menerima materi gitu. Meaning that is a good health, ya, mempunyai good health, and then not having disability, they can interfere with his work, not colorblind, and good hearing. Physical health is one of the most important requirements in every job, because people will not be able to carry out their duties properly if they are affected by illness. Jadi kalau kita itu membicarakan tentang having a disability or tentang weak atau tentang semacam ini, karena jika kita melihat di Indonesia itu memiliki beragam jenis sekolah, ya. Contohnya misalkan sekolah Islam terpadu, sekolah negeri, sekolah yang biasanya untuk anak-anak yang normal, mempunyai fisik yang normal, atau ada juga yang di Indonesia itu sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang luar biasa, pendidikan luar biasa. Jadi akan ada perbedaan peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sekolah itu. Jadi kalau yang ini tadi itu tergantung dengan bentuk dari sekolahnya itu sendiri dan peraturan sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah look neat, fragrant, clean, and authoritative. Jadi terlihat prima, kemudian wangi gitu, kayak penampilannya itu bersih, rapi gitu ya. And including how to dress the teacher, bagaimana cara berpakaiannya seorang teacher itu. Because the position of the teacher is included in the trend center of learning activity. Karena nanti jika dalam proses belajar mengajar, apalagi di dalam kelas, guru itu akan menjadi center point, murid-murid akan dilihat gitu. Jadi bagaimana penampilan kita itu atau pembawaan kita nantinya itu juga akan mempengaruhi cara kita mengajar atau pembawaan kita itu di dalam kelas gitu. And then setelah tadi kan saya sudah menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan ketika kita akan menjadi seorang guru itu melalui tahapan akademis atau pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hal itu yang muncul, yang harus dipersiapkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari dalam, apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin menjadi guru tuh dari dalam tuh apa saja sih? After knowing the academic requirement that must be met or must be prepared, here are things that must be prepared from yourself if you want to become a teacher from ourselves. First is deciding if teaching is right for you. Second is assess your interests and talents. Third is volunteer in school, shadows a teacher, or become a substitute teachers. And the fourth is make practical consideration. First is deciding if teaching is right for you. Jadi dalam diri kita itu menyadari bahwa apakah teaching itu bener sih passion atau jalan yang akan kita ambil. Walaupun memang terkadang secara prakteknya itu ada juga orang yang dipaksa, misalkan orang tuanya untuk udah kamu jadi guru saja, ngambil pendidikan aja, atau kita milih sendiri padahal kita belum mengerti konsekuensinya bagaimana menjadi seorang guru, ya udah milih aja tuh pendidikan gitu. Awalnya tersesat tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Nah itu bagaimana sih? Jadi selayaknya, sebaiknya kita tuh menyadari apakah passion kita itu bener nih dalam dunia pendidikan menjadi seorang guru. Yang kedua adalah assess your interest and talents. Jadi untuk menjadi seorang guru itu kita perlu banyak membaca berita, belajar lagi, update pengetahuan kita. Karena dalam dunia pendidikan itu akan banyak keilmuan-keilmuan baru, atau misalkan tentang teknologi yang digunakan untuk mengajar itu tuh akan ada update secara terus menerus gitu. Jadi seorang guru itu harus mempunyai interest dulu dan mengimprove or increase our talent gitu. Yang ketiga adalah volunteer in school. Jadi maksudnya volunteer ini kok volunteer gitu. Nah ini adalah bagaimana mempersiapkan mental kita ketika kita sebelum kita itu masuk ke dunia kerja yang asli gitu. Maksudnya apa? Jadi
membekali diri kita tuh punya pengalaman pekerjaan gitu, punya pengalaman kita menjadi guru maksudnya gitu, itu akan lebih baik gitu. Yang keempat adalah make practical consideration. Nah, yang selanjutnya adalah things to prepare to be colleague or co-workers, ya. Hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi rekan kerja. Ya, maksud yang saya ambil ini adalah, maksudnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menjadi seorang rekan kerja atau guru, atau menjadi rekan kerja atau guru yang baik di sekolah gitu. Karena guru kan gak hanya satu ya, pasti ada banyak lah. Apalagi bagaimana sih kita tuh menjadi rekan kerja yang baik, apalagi kita itu bergerak dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah get on the same page. Maksudnya apa? Kita tuh memiliki tujuan yang sama. Oh, kita tuh adalah pendidik, jadi tujuan kita itu adalah mendidik, menjelaskan kepada murid-murid kita gitu. Jadi itu tuh kita mempunyai pandangan yang sama gitu antara guru satu dengan yang lain gitu. Yang kedua adalah teach and learn from each other. Jadi belajar dan mengetahui cara ajar antara guru satu dengan yang lain. Jadi saling gitu loh, kayak bertukar informasi. We all have unique skill and knowledge, so it can be worth it to share those things with other, ya kan, share gitu, sharing is caring. And then the third is collaborate on lesson plan. Lesson plan adalah yaitu lesson plan ya, jadi kita tuh bisa saling mengerti gitu antara lesson plan, rencana pembelajaran guru satu dengan yang lain gitu, menggunakan metode apa gitu, atau kan ada pedagogi atau apa gitu, metode ceramah gitu. Itu kita bisa nge-share, and then share what works, apa yang dikerjakan sih antara guru satu dengan yang lain. If you're seeing amazing result from student in your classroom, there's no reason not to share your technique and lesson with other teachers. And then start a blog gitu. Jadi itu mengasah kreativitas kita untuk membuat blog. And then the sixth is build your own social network. If you don't have time to chat at school, why not create an online forum for teachers to chat? Like you love to build your own social network with your kolega. Jadi kalian bisa nanti kita kalau udah menjadi seorang guru itu kita build social network gitu. Jadi relasi kita tuh terbangun dengan baik, tidak hanya di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Kita juga bisa saling memberi informasi, memberi saran gitu. And then 7 is take on big project, and the 8 is get feedback gitu. It can be hard to chat a critic of your teaching or lesson, but ultimately it can be very helpful to you and other teachers to get some feedback. Jadi memberikan feedback antara guru satu dengan yang lain, memberi saran gitu, tidak hanya kritik, tapi kritik tidak ada saran juga itu tidak solutif gitu. Jadi antara guru satu dengan yang lain tuh harus sama-sama mendukung dengan memberikan feedback demi kebaikan dan demi kemajuan atau improve our skill to teach our student gitu. And then create a personal learning community, ini hampir sama dengan build your social network tadi. And the 10 is work together to solve problem. Jadi akan lebih baik ketika kita itu bekerja secara tim, secara bersama, atau mau membantu memberi saran antara guru satu dengan lain, karena hal yang dikerjakan bersama itu akan lebih mudah, akan lebih baik hasilnya daripada bekerja secara sendiri-sendiri. Yang ke-11 or 11 step is be open to new ideas gitu. Jadi cara menjadi kolega atau rekan kerja yang baik itu open to new ideas. Jadi kita tuh nggak saklek pada satu pandangan atau teori saja, padahal bidang keilmuan itu sangat luas, dan bahkan teori itu tuh akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tuh nggak bisa kalau hanya saklek dengan satu idea atau satu theory or one method or etc. Jadi kita tuh harus open gitu. And the 12 is don't wait for other to make the first move, be move. You must do your first move. Kalau orang lain tuh misalkan if you wait around for other to seek you out,
you may be waiting. Kita akan memiliki waktu menunggu untuk waktu yang sangat lama. Why you not do first move gitu? If you want to connect with kolega, be willing to make the first move gitu. Jadi lakukan pergerakan kamu yang kita yang bergerak pertama kali, jangan menunggu orang lain gitu. Yaitu itu langkah-langkah untuk menjadi kolega atau rekan kerja yang baik gitu. Okay, I think it's enough for me. We continue into the next material. Okay, here I will continue our presentation about become a good employee. Jadi, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang karyawan yang baik? First, no risk, no gain. The good employees are always to take change. They love to take up the challenges irrespective of how hard things turn up to be. Jadi, tidak ada keberuntungan tanpa resiko. Jadi, seorang karyawan yang baik harus selalu siap untuk mengambil resiko atau tantangan baru. Jadi, mereka harus berpikir atau kita harus berpikir, jangan-jangan saat aku tidak mengambil resiko itu, ternyata aku bisa melaluinya, aku bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu ya. Second, positive energy at work. Good employees always have positive aura all around them and you will enjoy working along with them. Jadi, seorang karyawan yang baik selalu memberikan energi yang positif. Mereka mempunyai aura yang baik atau aura yang positif di sekeliling mereka. Terus orang-orang di sekeliling mereka juga enjoy bekerja dengan mereka. Seorang karyawan yang baik juga bersedia memberikan saran untuk karyawan lain. Mereka itu bekerja dengan tenang, jadi mereka tidak berpikir tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaannya, tetapi mereka selalu berpikir bagaimana mereka harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Okay, next. Managerial attitude. No matter which rank you hold, you must have managerial attitude and qualities all throughout. If you really want to reach the stage at some point of time in your profession career, jadi harus bisa mengatur attitude atau managerial attitude atau perilaku. Jadi attitude itu kan di atas segala-galanya. Tidak memandang seberapa tinggi pekerjaan atau seberapa penting jabatan seorang karyawan itu harus mempunyai attitude yang baik kepada karyawan dan kepada orang di sekeliling mereka yang bekerja sama. Karena attitude itu di atas segala-galanya. Okay, next, time management. In order to be good at what you do, you really need to manage your time very well by prioritizing the work you have on your hand. Jadi, seorang karyawan harus mempunyai time management yang baik, pengaturan waktu yang baik. Jadi, seorang karyawan yang baik harus memprioritaskan pekerjaannya. Jadi, mereka tidak mengulur-ulur waktu untuk melakukan pekerjaannya karena mereka sadar bahwa waktu itu tidak menunggu mereka sampai mereka bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya. Gitu ya. Next. Love what you do. If you are not doing things that you love, then there is no way you can give your best to the job. Jadi kita atau kamu harus mencintai pekerjaan kamu. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Saat kita tidak mencintai, tidak menyukai pekerjaan kita, maka kita tidak akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Tapi berbeda saat kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Next, flexibility is the key. Employees flexibility. A good employee is never afraid of taking on new responsibility. Jadi kita sebagai karyawan itu harus fleksibel. Ditunjuk apa, kita siap. Ditunjuk jadi apa, kita mau. Nah, jadi seorang karyawan yang baik itu tidak takut menerima tanggung jawab baru. Next, it's fun to work with. As a good employee, you are the role model of almost everybody out there on the floor. So your behavior and action must be that way only. Jadi
menyenangkan saat bekerja sama dengan kita. Seorang karyawan yang baik itu menjadi contoh untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi, jadilah karyawan yang diingini untuk diajak bekerja sama. Itu ya. Next, self-motivate. In order to grow at workplace, the good employee makes it a point to motivate themselves to learn more about the job. Self-motivate. Kita harus bisa memotivasi diri kita. Tidak ada motivator yang paling baik kecuali diri kita sendiri. Kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bekerja lebih baik, untuk belajar atau mengusahakan yang lebih baik untuk pekerjaan kita. Karena diri kita sendiri yang bisa memotivasi kita lebih baik dari yang lain. Next, knowledgeable about the goal. The quality of a good employee is that the work with the future goals in mind. Jadi kita harus tahu tentang tujuan kita. Seorang karyawan harus tahu tujuan awal mereka mau bagaimana, dan mereka juga tahu tentang cara untuk mencapai tujuan itu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan yang dia persiapkan dari awal gitu ya. Next, honesty is the best virtue. Lie won't take you anywhere. Instead, it will harm your reputation a big time. Jadi, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Nah, dalam hal apapun kita harus jujur. Begitupun dalam pekerjaan. Untuk hal apapun, seorang karyawan itu harus jujur. Bagaimana pekerjaan dia, bagaimana usaha dia harus jujur. Karena kata orang Jawa itu, nek ora jujur kue acur. Itu benar banget. Oke, it's about apa sih yang jadi itu ya 10 hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang karyawan yang baik. Nah, sebenarnya ini juga berlaku untuk guru. Jadi ada yang bilang itu guru, teacher is government employee. Jadi guru adalah karyawannya pemerintah. Jadi seorang guru juga harus mempersiapkan 10 hal-hal ini. Mereka harus harus punya time management yang baik, attitude yang baik, mencintai pekerjaannya. Nah, itu jadi 10 hal ini juga berlaku untuk guru, untuk become a good teacher. Oke? Next, about professional development, support system, publication, and courses for teaching English to young learners. Jadi, materi selanjutnya, materi ketiga adalah tentang professional development atau pengembangan profesional. First, what is professional development? Apa sih professional development? Professional development is the set of tools, research, and training session of educators to improve their teaching quality and effectiveness. These researchers allow instructors to further their knowledge in their subject area and allows for mentorship and the opportunity to learn new teaching technique. Professional development for teachers, both pre-service and in-service, typically aims to introduce new tools or skill or update existing skills. It is seen as an essential aspect of the teacher's profession. Professional development is not only ongoing process toward professional growth of teachers, but also an integral element in improving the quality of school. Jadi, professional development atau pengembangan profesionalitas guru itu adalah seperangkat sumber daya alat-alat atau pelatihan kepada para pendidik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengajaran. Jadi
professional development itu memungkinkan seorang guru meningkatkan pengetahuannya dan meningkatkan atau mengembangkan kemampuannya dalam teknik pengajaran yang baru. Jadi tujuannya agar guru mampu meningkatkan pengetahuannya dan mampu belajar tentang teknik-teknik baru dalam pengajaran, especially untuk young learners. Next, the following attributes make the difference between a good teacher and a truly great teacher who becomes an inspiration of their student. Jadi, hal-hal yang membedakan antara seorang guru yang baik dan seorang guru yang benar-benar hebat yang bisa menginspirasi muridnya. Okay, first, compassion. Compassion is important not only when dealing with students but also other teacher, other school staff, and parents. Jadi, compassion itu artinya welas asih ya dalam bahasa Jawa. Jadi, kita itu sebagai guru harus welas asih bukan hanya kepada murid tetapi juga other teacher, kepada guru yang lain, kepada staf sekolah atau kepada orang tua. Next, passion for learning children. Teaching can be incredibly stressful, so great teachers must have a deep passion to keep them going every day. Jadi, kita sebagai guru harus mempunyai semangat untuk mengajar anak-anak. Jadi, proses belajar mengajar atau proses mengajar itu adalah proses yang stressful, yang menegangkan banget. Jadi, kita harus bisa mempunyai semangat untuk mengatasi itu. Jadi, kita harus mempunyai semangat untuk mengajar. Ya, okay. Next, understanding. Teachers need a deep understanding of where their students are coming from, their backgrounds, their struggles, and their abilities. Jadi, guru harus memahami siswa tentang dari mana backgroundnya, dari mana asal mereka, tentang masalah-masalah yang murid kita alami, dan tentang kemampuan mereka. Jadi, guru harus paham betul. Next, passion is the key. It is very true of teaching, and not just passion with the students. Teacher also need passion in dealing with the school system and parents as well. Jadi harus sabar. Seorang guru itu harus mempunyai sabar yang tiada batas. Tidak ada sabar yang berbatas bagi seorang guru. Jadi guru harus sabar menghadapi muridnya, tetapi guru juga harus sabar menghadapi sistem sekolah dan tentunya menghadapi orang tua murid. Next, ability to be a role model. Teacher must come into work every day knowing their student will soak up their action like sponge. They must show how to be a good person not just by telling but also by being. Jadi, kemampuan untuk menjadi role model atau menjadi panutan seorang guru kan ya, kita tahu digugu dan ditiru. Seorang guru adalah model bagi muridnya. Ibaratnya, guru adalah air dan murid adalah spons. Saat spons dimasukkan ke dalam air, maka spons akan menyerap semua air. Nah, begitu ya. Jadi, apapun yang dilakukan guru, apapun perkataan dan perilaku guru, maka siswa akan menyerap. Jadi, seorang guru harus menjadi role model yang baik. Guru juga harus menunjukkan bahwa menjadi seorang yang baik itu bukan hanya teori, tapi harus dilakukan. Next, willingness to put in the effort. If a teacher doesn't care or doesn't make the effort, their student won't either. If a teacher shows student that they do truly care, they'll do the same. Jadi, kesediaan untuk berusaha. Seorang guru itu harus peduli dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat gurunya cuek dan itu aja, maka siswanya ya kayak gitu-gitu aja. Mereka akan melakukan hal yang sama. Tetapi saat guru berusaha dan peduli untuk berusaha menjadi lebih baik, misalnya untuk belajar lebih baik tentang teknik pengajaran, maka siswanya juga akan melakukan hal yang sama. Mereka akan do the best.
Okay, the support system in the study, which consists of multiple trainings on proactive classroom management, coaching, and regular observation with feedback, help teachers build their skill while also keeping them accountable. The system could have a strong positive effect on student behavior and academic achievements by giving teacher the training and support they need in the classroom. Jadi, support system itu terdiri dari berbagai hal. Jadi pelatihan tentang manajemen kelas, terus pelatihan, observasi tentang umpan balik, membantu guru membangun skill mereka, kemampuan mereka, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Jadi support system itu sangat penting. Support system memberikan positif energi atau positif effect kepada kepada kebiasaan student atau kemampuan siswa atau pencapaian akademik siswa. Jadi ya ini support system sangat memiliki efek yang positif atau penting dalam peningkatan akademik siswa, tetapi dengan cara memberikan guru pelatihan dan mendukung mereka tentang apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. And the last, student behaviors don't change until the adult who is in charge of the environment changes. Jadi, kemampuan atau kebiasaan siswa tidak akan berubah sampai orang dewasa, dalam kurung ini guru ya. Jadi, kemampuan atau kebiasaan siswa tidak akan berubah sampai guru bertanggung jawab untuk mengubah lingkungannya. Oke, thank you. Next. Okay, then what things do we need to do to improve our professional development as an English teacher to young learners? Nah, jadi apa aja nih yang harus kita lakukan untuk mengembangkan skill profesional kita sebagai guru bahasa Inggris to young learners? Okay, the first, to find out about opportunities for further professional development in teaching English to young learners. Nah, yang pertama itu kita harus cari kesempatan apa aja yang ada di luar sana untuk pengembangan profesional kita sebagai guru bahasa Inggris to young learners ke depannya. Nah, setelah kita amati, kita cari dan kita temukan, then we have to develop a practical knowledge about appropriate professional association, magazines, journals, publication for teachers entering the field of teaching English to young learners. Nah, setelah itu kita kembangkan juga practical working knowledge atau pengetahuan praktek kita tentang professional development itu sendiri, bisa dengan bergabung ke asosiasi-asosiasi profesional tentang teaching English to young learner, atau kita juga bisa baca magazine, journals, or any kind of publication in the field of teaching English to young learners. Then basic question to improve professional development as English teacher for young learners, atau pertanyaan-pertanyaan dasar, statement-statement dasar yang bisa kita tanyakan di diri kita untuk mengembangkan karir profesional kita sebagai guru bahasa Inggris to young learners. Yang pertama, menurut Evelina Galassi di bukunya The Cambridge Assessment English Approach to Teacher Professional Development, itu, in order to become the best teacher I can, I need to feel confident I have a plan in the place to develop my professional skill efficiently and appropriately. Oke, yang pertama itu, karena ingin menjadi guru yang terbaik, saya harus feel confident, saya harus merasa percaya diri dong. Saya harus punya rencana untuk mengembangkan skill profesional saya secara efektif dan benar. Dan then the next step, setelah tahu apa aja yang kekurangan, maksudnya kalau dia I'm not feel confident enough, I have to
feel confident, I have to train my confidence, and I have a plan to develop any kind of professional skills that I need to develop. Jadi kita sadari dulu nih, saya nih kurangnya apa. Oh, saya kurang percaya diri. Saya harus lebih percaya diri untuk mengajar anak-anak. Karena apa? Guru adalah maksudnya guru itu dalam bahasa Jawa artinya digugu dan ditiru. Nah, jadi kalau gurunya aja nggak percaya diri, gimana anaknya? Dan the second, I am a good English language teacher and the demand for the top quality teaching is high. But nothing stands still. The bar keeps going up and my skill have to keep improving. Nah, yang kedua ini related banget sama kejadian-kejadian kita saat ini. Nah, saya seorang guru bahasa Inggris yang baik dan skill mengajar saya udah tinggi, tapi di dunia ini nggak ada yang stagnan. Semuanya berubah, semuanya tumbuh, dan skill saya juga harus meningkat. Recently kita belajar di kelas biasanya. Kita beberapa bulan yang lalu itu belajar secara konvensional di kelas, secara tradisional. Nah, sekarang kita belajar secara daring atau remote learning. Nah, untuk bisa menyeimbangkan atau untuk bisa beradaptasi, kita juga harus tahu skill-skill apa aja yang harus kita lakukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh kita atau remote learning. Nah, kalau teachernya aja gaptek atau nggak tahu teknologi atau nggak tahu cara mengoperasikan platform-platform seperti Zoom dan Google Meet dan sejenisnya, bagaimana bisa untuk mendukung pembelajaran. Karena menurut kita I am good enough, I am skilled enough, tapi belum tentu di masa yang akan datang kamu tetap enough, karena zaman pasti berubah. And then the third, I am a qualified English teacher and I just started a job at a secondary school in my country, but my English isn't good enough. I need to be able to improve both my English and my teaching skill in English. Nah, kalau yang ketiga ini, saya sudah menjadi guru yang berkualifikasi, dibuktikan dengan saya baru aja lulus dari Fakultas Bahasa Inggris di universitas saya dan mulai mengajar tahun ini. Nah, yang dinamain qualified English teacher, kamu udah punya sertifikasi atau kamu udah punya ijazah guru bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrismu belum cukup bagus buat mengajar. Nah, you have to improve it. While you are graduated this year and then you have no any experience about teaching English. Nah, kalian juga harus kalian harus mengasah atau mengembangkan atau mengimprove skill mengajar, juga skill bahasa Inggrisnya kalau baru lulus dari universitas. Nah, and then the fourth, I graduated from the Faculty of Economics at my university and now I'm employed to teach English because I speak excellent English. But I need to get some professional training specific to teaching English to help me with doing my job. Nah, kebalikan dari nomor 4 ini, dia bahasa Inggrisnya udah bagus, tapi untuk membuktikan dia qualified English teacher itu belum ada, karena dia lulusan dari Faculty of Economy yang qualifiednya itu di jurusan ekonomi, bukan di English teacher. Nah, untuk menyiasati itu, dia juga harus mengikuti professional training specific to teaching English untuk membantu dia dalam melakukan pekerjaannya dan untuk sertifikasi, untuk
pengembangan karirnya di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kita untuk mengetahui kemampuan atau skill bahasa Inggris seseorang itu kita nggak bisa cuma you can I am a good enough in English, I am skilled enough in English, you can ask me, you can test me. No, we can do that. Karena ada otoritas terkait atau otoritas yang profesional yang di bidang yang fokus di bidang itu untuk mengetes dan menguji this person is qualified enough, this person is good enough in English. Nah, it's like you can you know that TOEFL and IELTS is one of the platform to test English to others, especially to people who not speak English as who not speak English as a first language gitu. Dan kompetensi, what are the competencies area we need to develop? Jadi area kompetensi apa aja sih yang harus kita kembangkan? Nah, menurut European Commission 2012, teaching competencies are complex combination of knowledge, skills, understanding, values, attitudes leading to effective action in situation. Nah, menurut European Commission 2012, teaching kompetensi yang harus dikembangkan teaching kompetensi itu berupa kombinasi kompleks dari ilmu, skill, pengetahuan, nilai, attitude, sikap untuk mengarahkan aksi atau tindakan-tindakan efektif di dalam situasi di sini situasi mengajar ya. Dan further aspect of a professional development of English teacher is the need for the teacher to have the knowledge and skill to understand and implement the curriculum related learning materials and assessment. Nah, aspek yang lebih jauh atau aspek yang lebih ditekankan lagi itu pengembangan profesional di bidang ilmu dan skill untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang berhubungan dengan materi dan penilaian. Nah, tanpa kedua itu assessment system move to improve English language competence are unlikely to success. Nah, jadi tanpa kedua itu, jadi professional development kita itu tidak sukses. Maksudnya, you are qualified enough, you are good in English, you have a certification for that to show that, tapi kamu tidak bisa mengimplementasikan kurikulum dan tidak mengerti bagaimana kurikulum itu berjalan beriringan dengan materi dan penilaian yang akan kamu berikan di kelas. Jadi percuma, skill yang kamu punya itu percuma. Skill bahasa Inggris yang kamu punya juga nggak bisa diimplementasikan di kelas gitu. And then kalau di Indonesia there are standard qualification, academic competency, guru. Ini fokusnya ke elementary to college, jadi nggak spesifik to yang learner toh. This is by Ministry of Education number 16 2007. The first teacher must hold at least a diploma 5 or bachelor degree certificate from formal education institution. Kayak yang aku bilang tadi ya, yang pertama itu kita harus punya sertifikasi yang menandakan kalau kita itu qualified. And then the second, the requirement consists of 4 main competencies. The first is pedagogy, personality, social interaction, and academy or professional. Nah, di sini, like I said before, the qualification
is legitimate to teacher of all local content subject including English at elementary school. Nah, jadi di sini tuh khusus untuk semua guru ya, nggak spesifik khusus untuk guru bahasa Inggris to young learner, enggak, tapi semua guru dari elementary to college. Nah, then the requirement from Ministry of Education 2007 describe that the teacher of English should first master the knowledge about the various aspects of English such as linguistic, discourse, sociolinguistics, and strategies, and master both oral and written English, receptive and productive in all communicative aspects such as linguistic, discourse, sociolinguistics, and strategies. Nah, jadi di Menteri Pendidikan juga punya syarat-syarat khusus untuk menjadi guru bahasa Inggris. Selain kamu lulusan dari bahasa Inggris atau kamu bisa menunjukkan sertifikasi kalau kamu bisa bahasa Inggris dan kamu punya background di bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, juga kamu tentunya harus tahu pengetahuan atau macam-macam aspek pengetahuan di bahasa Inggris itu apa aja, seperti linguistik, discourse, sociolinguistik, dan strategis. Dan tentu 4 skill dasar itu juga harus dikuasai, yang receptive and productive. Yang receptive itu kayak listening and reading skill, dan yang produktif itu speaking dan writing. Nah, itu harus di luar kepala ya, harus apa namanya itu? Harus dikuasai. However, there are no specific manual of what and how to teach English for young learners. Nah, jadi di Indonesia itu juga belum ada specific tools atau specific regulation bagaimana dan apa yang harus diajarkan guru bahasa Inggris to young learners gitu. Nah, but in the globally, tapi secara global ya, nggak cuma, dan yang bisa dipakai untuk membuktikan kalau kita ini qualified teacher, kita bagus di bahasa Inggris dan kita punya skill mengajar bahasa Inggris, kita bisa pakai ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 courses that we can join. The first, CELTA, Certificate in English Language Teaching to Adults. Delta, Diploma in English Language Teaching to Adult, TEFL, TESOL, and TESOL. Nah, ini tuh to adults ya. Tapi di sampingnya itu saya kasih lihat versi young learners-nya. Nah, kalau di CELTA ini untuk young learners itu ada extension atau tambahan di kursus CELTA. Jadi kalau kamu ambil CELTA udah termasuk kursus untuk young learners atau pengajaran bahasa Inggris untuk young learner, nggak cuma adults. Nah, CELTA dan Delta itu dibawahi dibawahi oleh Cambridge University. Jadi yang mengeluarkan sertifikat CELTA dan Delta itu khusus Cambridge. Jadi tidak ada instansi lain yang mengeluarkan CELTA sama Delta. Nah, CELTA sama Delta ini bisa juga disebut produk TESOL. Nah, produk TESOL, judul besarnya TESOL, pilihannya itu bisa CELTA, bisa Delta gitu. Dan TEFL ya, TEFL Teaching English as a Foreign Language. Nah, TEFL juga sama, ada yang for young learners atau for kids juga. Dan TESOL Teaching English as a Second Language, TESOL YL namanya kalau yang khusus young learners. Tapi menurut literatur yang saya baca, TESOL ini juga sekarang itu udah less
peminatnya kurang dibanding dengan CELTA, Delta, TOEFL, dan TESOL. Jadi orang-orang lebih prepare ke TESOL sekarang, katanya begitu. Menurut kalian juga bisa baca-baca di internet tentang apa namanya ini, tentang TESOL, CELTA, Delta, TOEFL. Nah, di sana juga saya juga nemuin kalau kita bisa dapat sertifikat atau kita join course-nya itu secara online. Ada juga secara online, ada juga secara offline. Tapi prefernya lebih ke offline karena ini menyangkut untuk tindakan kelas secara langsungnya gitu. Terus ya TESOL Teaching English to Speaker of Other Languages. Nah, terus bedanya apa nih? TESOL sama TESOL. Nah, kalau TOEFL ini kalau kamu ingin mengajar bahasa Inggris ke negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris seperti Indonesia ini. Ya, jadi kalau kamu membutuhkan sertifikat TOEFL. Nah, kalau yang TESOL itu kamu ngajar bahasa Inggris kepada non-native English di native English. Gimana? Paham nggak? Jadi kamu ngajar bahasa Inggris ke orang yang bukan bahasa utamanya bahasa Inggris di negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika dan Inggris atau Australia. Jadi kayak orang imigran gitu loh, atau baru pindah ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Negara-negara ya yang bahasa Inggris itu bahasa utamanya. Gitu. Okay. For your information also, this course are jadi kalau kamu join course ini, kamu udah ketara banget nih. Okay, this person atau this teacher is qualified because she have a certificate of a CELTA. He has a certificate of Delta, TESOL or TESOL gitu. Okay, thank you so much, student. Thank you so much, friend. Okay, this is the end of our presentation. Thank you again, and I'm sorry if I have and my friend have mistakes to deliver the presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.